Tuhan, Engkau tahu hati kami. Maka kami berdoa kiranya Tuhan bekerja sedemikian rupa untuk dapat meneguhkan panggilan kami, kerinduan kami ini di dalam pergumulan-pergumulan mempertahankan iman kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk dapat memperjuangkan keselamatan karena iman yang kami miliki dan karena belas kasihan Tuhan yang Engkau limpahkan. Tidak mudah kami untuk mempertahankan kebenaran itu. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang juga punya pekerjaan ini. Engkau yang telah memprakarsai keselamatan melalui anak-Mu yang tunggal. Engkau yang juga telah bersama-sama berperang di dalam hidup kami untuk mengalahkan musuh kami, yaitu kedagingan. Engkau juga pasti akan tetap memberi kami kekuatan untuk mempertahankan iman kami dan keselamatan kami menjadi harta yang paling besar yang kami punya, yang kami jaga. Tuhan, ini menjadi kerinduan dan doa kami. Sebagaimana Tuhan juga telah menyertai bangsa ini, negeri kami, 80 tahun merdeka dari para musuh-musuhnya. Maka kiranya momentum ini mengingatkan kami bahwa Tuhan juga telah bekerja dalam hidup kami untuk menghalau musuh-musuh kami. Bukan hanya penguasa di udara, bukan hanya kelompok-kelompok yang anti dengan iman kami, tetapi daging kami. Kedagingan kamilah musuh kami yang sebenarnya. Maka Tuhan, kami selalu berdoa kiranya firman-Mu menjadi kecintaan bagi kami senantiasa. Karena firman-Mu lah yang bisa menyucikan, membenarkan, dan bahkan menyempurnakan hidup kami. Bangkitkan Tuhan kecintaan kami akan firman-Mu. Walaupun kami tahu tidak mudah untuk memenuhi, tidak mudah untuk melakukannya. Tapi karena dorongan cinta Tuhan juga yang telah bekerja begitu rupa dalam hidup kami percaya kalau kami mau maka kami pasti bisa bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kami lewat firman-Mu sebentar. Urapi juga hamba-Mu yang dapat berbicara dari firman-Mu menjadi pemahaman, menjadi peningkatan kekuatan, motivasi, kecintaan dan kerinduan bersekutu dengan Tuhan, dan juga menjadi satu momentum hadirnya kuasa Allah, hidupnya kekuatan Allah di dalam kami. Tuhan, urapi kami semua supaya firman Tuhan mendatang berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Merdeka. Ya. Cakep ya kalau pakai putih, merah putih begini ya. Ya, jadi kita merah putih setahun itu bisa 2 kali saudara ya. Satu di Sinciaan, ya gitu. Yang kedua di Agustusan gitu. Kalau Desember mau bikin merah putih juga sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Paskah maksud saya. Kalau Paskah itu kan selalu identik juga dengan merahnya dosa, putihnya kemuliaan Allah. Gitu. Kita pakai merah putih juga nggak apa-apa. Kalau Natal baru kita pakai hijau kan begitu ya. Hijau, kemudian apa lagi? Ada warna merah juga. Jadi kayak lampu perempatan saudara ya gitu. Kalau pakai baju. Nah, apa sebenarnya yang menjadi sebuah ingat-ingatan kalau kita menjalani satu hari, bahkan di dalam hari itu ada event besar ya. Hari ini memang pas dengan ulang tahun dari proklamasi kemerdekaan negara kita ya, dari penjajah-penjajah atau musuh-musuh yang silih berganti datang. Sebenarnya saudara, di dalam sejarah peradaban satu bangsa, musuh terbesar itu bukanlah kekuatan yang datang dari luar. Bukan hanya cerita untuk Indonesia saja ini. Ya, tapi cerita untuk seluruh bangsa di dunia ini. Kalau kekuatan datang dari luar,
Awalnya mereka itu baru mau mengamati dulu. Kalau ada kelengahan, kalau ada kelemahan, lengah dan lemah dari bangsa atau negara yang dia tuju, barulah dia akan buat rencana. Tapi kalau satu tempat yang dituju ternyata sigap, waspada, kuat, tentu juga dia tidak akan berani macam-macam. Itulah sebabnya mengapa kita mengenal ada moto bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena rencana sebenarnya, tapi karena ada kesempatan. Dan begitulah saya baca saudara di dalam satu buku yang bernama War and Civilization, Perang dan Peradaban. Itu semua cerita tentang perang di kolong langit ini, gak cuman di Indonesia. Ternyata kalau disimpulkan itu satu saja kesamaannya. Bahwa yang menyebabkan penjajahan terjadi, kemudian kekuasaan, penghancuran kedaulatan, itu bukan kekuatan dari luar. Tapi karena kelengahan dan kelemahan bangsa sendiri. Maka kekuatan dari luar kayak dapat angin, saudara. Kalau seandainya kita waspada, tentu kekuatan dari luar mau sejago apapun mereka mikir dua kali. Karena mereka datang saja itu modal sudah besar loh saudara. Biaya sudah banyak. Kalau kemudian mereka berhitung nanti biaya akan tambah banyak dengan adanya peperangan yang belum tentu jelas nanti kemenangannya. Mereka tentu akan berpikir berulang-ulang. Jadi di dalam perang dan peradaban, yang menentukan ada satu bangsa bisa menguasai, ada satu bangsa yang dikuasai, itu ternyata adalah mental dari bangsa itu sendiri. Gitu. Bukan karena alat lebih canggih, saudara. Oh bukan. Bukan karena teknologi lebih maju dari satu negara sehingga mereka bisa melakukan sewenang-wenang. Enggak juga. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, maka apa yang perlu kita waspadai dan kita jaga? Bahwa kemerdekaan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab dari setiap pribadi. Bukan tanggung jawab dari para pembuat kebijakan di negara kita. Bukan tanggung jawab juga dari otoritas pemerintah. Enggak, itu tanggung jawab sendiri. Sebab kalau ternyata nanti di kalangan atas mereka lebih suka dijajah oleh orang lain, dijajah oleh pikiran mereka sendiri, maka walaupun bangsa kita menjadi tuan atas tanah kita, tetap saja saudara, mereka tidak akan pernah berpikir untuk memajukan dan mensejahterakan negerinya. Apalagi kita yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kewenangan apapun kita nggak punya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Justru kita akan lihat nanti di dalam Alkitab, ada orang yang nggak diperhitungkan bisa mengubah situasi. Justru orang yang punya posisi, orang yang punya kedaulatan, malah tidak mampu berbuat apa-apa. Dan ini menjadi pembelajaran kita saudara, khususnya pada hari ini, pada event di mana negara kita sudah 80 tahun menyatakan kemandiriannya. Pertanyaannya betul-betul udah mandiri belum kita ini? Betul-betul udah merdeka belum kita ini? Merdeka kalau cuma dilihat dari ada nggak kekuatan asing yang ikut campur, mungkin iya, udah merdeka. Tapi kalau pikiran ini masih kotor. Kalau hati ini juga masih kotor, masih menginginkan keinginannya sendiri, tidak memikirkan orang lain, bahkan tidak memikirkan Tuhannya, maka tentu kehancuran itu tinggal menghitung jari saja. Saya ingat ada seorang sejarawan gitu ya, ahli pengamat politik tapi sudah meninggal beliau. Itu pada hari-hari yang lalu
suaranya cukup keras dan bahkan dihormati dia. Dia cukup memahami dinamika pergerakan dari bangsa ini sejak dari zaman kemerdekaan bahkan. Orang ini bilang, kenapa orang-orang Indonesia ini masih belum maju bangsa ini katanya. Itu saya mengutip perkataannya saja. Kenapa belum maju? Negara-negara kecil yang lebih kecil dari Indonesia sudah lama majunya. Singapura maju, gitu. Israel maju. Negara itu, saudara, kalau dihitung dari batas tanahnya utara sampai selatan, timur, barat, itu mungkin masih sama dengan satu pulaunya Indonesia. Sementara kita ini kan pulau besarnya aja udah ada 5 atau 6 pulau. Oh masih besar. Tapi kenapa nggak maju? Nah Bapak ini bilang, kalau negara-negara yang maju itu, mereka berpikir keras karena mereka takut, waspada dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Orang Singapura takut karena ada negara Malaysia yang maju. Maka supaya jangan nanti kalah maju, mereka mikir begitu rupa. Karena di tetangga mereka, sebelah mereka ada negara besar yang maju. Maka jadi maju. Takut itu karena waspada. Begitu juga Israel dikelilingi bahkan oleh 8 negara Arab. Dari mulai ujung utara terus sampai ujung selatan itu ada 8 negara Arab. Maka karena takut mereka waspada. Mereka mulai memikirkan apa yang bisa melindungi diri mereka, negara mereka. Lalu Bapak ini bilang, kenapa Indonesia nggak maju? Karena Indonesia nggak ada takutnya. Bahkan Tuhan pun nggak ditakuti katanya. Ya, ketawa lah semua. Padahal yang hadir itu adalah tokoh-tokoh politik semua. Tuhan aja nggak ditakuti. Itu konteksnya politik. Sekarang kalau di dalam gereja ternyata anak Tuhan berperilaku sama. Tuhan gak ditakuti. Sementara satu-satunya otoritas yang berhak ada di dalam gereja itu siapa, saudara? Kan Tuhan. Tuhan. Maka kalau Tuhan tidak ditakuti, apa yang terjadi? Gereja bukan hanya tidak maju, jangan-jangan gereja sudah di ujung kehancurannya. Tapi mungkin kita sebagai warga gereja akan berkata, gimana caranya? Kami nggak pernah kok merasa nggak hormat dengan Tuhan. Kami takut dengan Tuhan. Nah kadang kita merasa berpikir kita masih oke. Tapi sebenarnya yang kita lakukan sudah tidak oke. Sudah tidak benar. Maka kita akan belajar dari Yosua pasal 2. Saya melihat di dalam Yosua pasal 2 ini ada hal yang baik yang dapat kita tambahkan sebagai perenungan kita untuk dapat memperjuangkan iman kita, memperjuangkan keselamatan kita sebagai satu kesempatan untuk meraih hal-hal yang lebih besar, pengalaman yang lebih besar dari hari ini. Itulah makanya kenapa saya pakai judul untuk hari ini di Yosua 2 itu, keselamatan yang menembus batas. Apa sih artinya menembus batas? Menembus batas berarti melampaui apa yang dikodratkan. Melampaui, saudara. Kata melampaui itu bukan berarti kita ingin lebih, bukan. Bukan berarti kita melawan ukuran atau kodrat, bukan. Tapi artinya ada yang sebenarnya masih bisa kita capai. Bahkan jangan-jangan Tuhan pun juga sebenarnya ikut ambil bagian di dalam menyediakan semua pengalaman-pengalaman besar di hari depan kita. Tapi kita yang berkata, sudahlah, cukuplah. Sudahlah, gini-gini aja lah. Gitu. Yang penting saya senang. Yang penting orang lain juga tidak akan ngerecokin saya. Kelihatan ini memang benar. Tapi sebenarnya langkah ini, pendapat ini menunjukkan kita tidak berani berbuat lebih atau menambahkan kesaksian-kesaksian kemenangan iman kita menjadi lebih banyak dibanding hari-hari yang lalu.
Bukankah kekristenan itu sendiri adalah kesaksian? Kekristenan itu adalah pewartaan kesaksian akan kuasa Tuhan dan kemenangan iman. Melampaui bukan berarti kita rakus. Melampaui bukan berarti kita nggak puas, saudara. Tapi melampaui untuk memotivasi kita bahwa masih ada yang bisa kita buat untuk Tuhan kita. Masih ada yang bisa kita buat untuk keluarga kita. Asal hati ini benar. Kalau hati ini sudah mulai dikuasai dengan hawa nafsu, apalagi tipu daya mata, tipu daya keinginan, itu kan yang Alkitab juga bilang. Nah, itu baru jadi salah. Tapi kalau hanya sekedar Tuhan, saya ingin menjadi saksi yang lebih banyak, lebih panjang, lebih besar, supaya orang percaya, orang buktikan Tuhan saya hidup, maka tentu Allah juga akan bekerja di dalam kita, mewujudkannya, saudara. Ya, nah kita belajar bagaimana keselamatan itu bisa menembus batas. Apa sih batas-batas dalam keselamatan? Hal pertama, saudara percaya kepada Tuhan saja saudara sudah selamat, betul? Baru percaya, baru bilang, Tuhan Engkau adalah anak Allah, juru selamatku. Maka hari ini seperti yang Yesus ucapkan kepada salah seorang di samping salib Yesus itu, hari ini engkau bersama-sama aku berada di Firdaus. Wah, itu cuman pengucapan itu saja sudah luar biasa loh, saudara. Seorang perwira yang anaknya sudah sakit berat bahkan mati, dia tidak mau dia tidak seolah sungkan untuk menerima Yesus datang ke rumahnya. Lalu dia bilang, udah Tuhan, terlampau besar rasanya engkau itu menjadi tamu atas rumah saya. Padahal ini perwira, saudara. Perwira itu kalau sekarang sudah sama dengan setingkat dengan jenderal berarti. Siapa tamu-tamu jenderal? Ya pasti sudah sekelas menteri, presiden, itulah tamu jenderal. Kalau kita bertamu, ya paling cuman tongolin muka di depan jendela, kan begitu. Mau apa mas? Gitu. Oh mau uang sampah ya, gitu palingnya. Kan cuman gitu. Tapi kalau yang datang menteri, yang datang pejabat negara, apalagi presiden, itu udah kelasnya. Perwira ini. Tapi ketika Yesus mau datang ke rumah, perwira bilang, oh nggak usah. Kau terlampau tinggi Tuhan untuk datang ke rumah saya. Terlampau tinggi, saya sungkan untuk menyambutmu. Cukup katakan satu patah kata saja. Aku percaya anakku akan mengalami hal yang baru. Yesus bilang apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Lalu dia berkata, oke, anakmu sembuh, katanya. Pulang dia, saudara, tanpa harus mendatangkan Yesus ke rumah. Ini yang saya sebut iman melampaui batas. Keselamatan melampaui batas. Pulang dia, betul. Belum lagi dia sampai di pintu rumah, Alkitab berkata anaknya sudah keluar lari-larian menyambutnya. Itu cerita Alkitab loh, saudara. Jadi anaknya bukan cuma sembuh tapi sehat walafiat. Karena lari menjemput ayahnya yang pulang. Bapak Ibu Saudara, artinya dari iman kita Allah masih ingin kita mengalami hal-hal besar. Itu yang disebut dengan menembus batas. Satu, baru mengakui Tuhan saja sudah selamat. Plus dapat kuasa Tuhan. Saya tanya sekarang, cukup gak kira-kira? Begitu saudara percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, lalu kemudian Tuhan berikan kita keselamatan, apakah itu sudah cukup? Ternyata kan tidak. Alkitab berkata bahwa ternyata keselamatan itu bicara juga tentang sorga. Nah itu. Sekarang saudara sudah selamat ketika percaya Yesus toh. Tapi sudah bisa masuk sorga belum? Belum kan? Sudah ada yang pernah ke sorga? Kunjung-kunjung dikit begitu?
Ya, kunjung-kunjung di jam kantor atau kunjung-kunjung di jam weekend gitu, di jam relax, nggak ada. Tapi Alkitab berkata satu kali kelak semua orang yang telah diselamatkan dan yang memperjuangkan keselamatan akan Tuhan berikan sorga, masuk sorga. Itu kan belum. Tapi keselamatan sekarang telah mengerjakan kita apa? Bebas dari dosa, bebas dari kematian. Kita udah alami itu keselamatan, tapi masuk surga belum. Cuma nanti kalau satu saat setelah saudara pertahankan iman dan keselamatan, saudara masuk surga, itu yang saya sebut dengan menembus batas. Artinya kita mendapatkan pengalaman yang lebih besar dari hari ini. Nah, kita akan lihat sekarang di dalam Yosua pasal 2. Bagaimana iman dari seorang yang tidak diperhitungkan mempengaruhi keselamatan untuk satu keluarganya. Dan juga bahkan mempengaruhi kemenangan untuk satu bangsa. Yuk kita baca Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Yosua 2 ayat 1 sampai ayat 7. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergi amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Tidur di rumahnya si pelacur ini. Ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawa keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah, ke atap rumah maksudnya, dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh rumah itu. Karena zaman dulu atap rumah itu rupanya sekaligus menjadi tempat untuk menjemur, saudara, jelai-jelai. Gitu, supaya langsung kena matahari. Jadi ditaruhlah jerami-jerami di situ. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ini pengintai Yosua. Hanya 2 orang yang diutus. Mungkin Yosua belajar sudah dari pengalaman Kades Barnea. Ketika Musa mengutus 12 pengintai. Toh ujung-ujungnya yang benar berapa orang, saudara? 2. Yang 10 ngaco. Betul nggak? Ingat cerita itu kan? Yosua mungkin pikir daripada saya utus 12 orang, ujung-ujungnya 2 lagi yang benar, udah 2 aja saya utus. Gitu. Supaya kalau memang gak benar ya sudah, lebih sedikit yang gak benar daripada yang lalu 10 yang gak benar, lebih repot urusannya. Tapi kalaupun benar maka itu sudah cukup mengkonfirmasi. Karena apa? Sudah 2 orang yang ngomong. Kan begitu. Jadi Yosua kirim 2 orang. Cuman rupanya agak sedikit gak mulus pengintaian itu. Ketahuan mereka. Lalu perempuan Rahab ini, sang pelacur ini, berbohong kepada Raja Yeriko. Dia sudah sembunyikan 2 orang itu di atas atap rumahnya. Lalu kepada Raja Yeriko dia bilang, oh udah pergi dia.
Nah, sebelum pintu gerbang kota ditutup, dia udah menyelinap keluar. Kejar aja, siapa tahu masih dekat. Padahal udah disembunyiin di atas. Ada maksud nggak kalau begitu? Ada maksud pasti. Tapi ini perempuan Rahab ini bukan orang Israel. Ini orang Kanaan asli. Orang Yeriko asli. Menyimpan 2 orang asing. Dan dia tahu 2 orang ini adalah umat Allah. Apa untungnya bagi seorang pelacur menyimpan 2 laki-laki kalau enggak mendatangkan devisa buat hidupnya? Apa untungnya? Kan mendingan dia bilang, oh iya tuh dia lagi ke atas, tangkap aja. Toh dia tidak mendatangkan apa-apa, nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi karena Rahab punya visinya. Nanti kita akan lihat ya. Ada yang sudah dia rencanakan dengan datangnya 2 orang ini. Daripada menyerahkan 2 orang ini, masa depan keluarganya hancur. Lebih baik dia pertaruhkan saudara keselamatannya dan keluarganya pada 2 orang ini. Dia sudah punya visi itu. Dia sudah punya visi. Tapi paling tidak kita belajar di sini, saudara. Kehadiran dari orang-orang yang tidak dikenal belum tentu, saudara, membawa hal yang buruk. Bisa jadi dia malah membawa hal yang baik. Kadang malah yang dikenal bisa nggak sayang sama kita. Oh, kadang begitu. Tapi jangan kemudian langsung main curiga ya. Di sini, oh saya udah kenal, waduh, makin ini nanti makin banyak kesempatan nanti dia mainin saya. Enggak, saudara. Enggak juga harus curiga seperti itu. Tapi bahwa Allah sedang menguji hati Rahab juga. Apakah dengan datangnya 2 orang umat Tuhan ini, Rahab tahu enggak ini? Bahwa 2 orang ini bukan hanya sekedar pengintai. Rahab tahu, makanya kenapa dia sembunyikan. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang dia sembunyikan dalam hati Rahab, kita baca dari ayat 8. Dari ayat 8 sampai ayat 13. Kita lihat ya. Inilah yang kemudian menjadi pengakuan imannya Rahab. Padahal Rahab belum percaya Tuhan loh. Rahab orang Kanaan loh ya, bukan orang Israel. Ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, pengintai tadi itu tidur, perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Jadi setelah pengejar-pengejar ini semua dikerjain begitu sama Rahab. Kamu cari aja udah, keluar dari pintu gerbang, cari. Nah, ketika mereka sedang mencari-cari, lalu naiklah perempuan ini, Rahab ini ke atas atap rumah. Karena kan dia simpen, dia taruh, dia sembunyikan 2 orang itu di atas. Ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu. Lihat saudaranya, apa yang Rahab tahu? Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau. Berarti ini cerita 40 tahun yang lalu. Berarti Rahab ini sedikitnya pasti sudah berumur lebih dari 40. Kenapa? Cerita 40 tahun yang lalu dia tahu loh, saudara. Dia ikuti. Terus apa lagi? Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Rahab tahu juga bahwa ada 2 raja yang punya kekuasaan besar, waktu itu disebut negara adikuasa, yaitu Raja Sihon dan Raja Og. Mereka lah penguasa yang disebut dengan penguasa negeri Basan, tanah Basan. Yang gedenya itu hampir separuhnya Kanaan. Di Bandung Yeriko mah kecil. Yeriko cuman kota, saudara. Ini 2 raja ini
Kalau sekarang saudara kenal istilah negara adikuasa, ini dua raja ini datang dari wilayah besar, negara adikuasa. Rahab tahu, Israel bisa loh mengalahkan dua negara adikuasa. Itu yang Rahab tahu. Lalu ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawar hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Karena Rahab tahu ini dua pengintai ini nanti akan melaporkan hasil pengintaiannya kepada Yosua sebelum Yosua akan mengalahkan Yeriko. Cerita itu nanti baru di pasal 6 saudara, masih lama. Ya, kita masih lihat pasal 3, pasal 4, pasal 5. Dari cerita ini paling tidak penyerangan itu baru akan dimulai kurang lebih 1 minggu ke depan. Nanti saudara akan lihat kalendernya. Masih ada sekitar 6 hari lagi dari, paling sedikit masih 1 sabat, 7 hari. 7 hari dari pembicaraan ini. Karena paling tidak nanti Alkitab bilang 3 hari mereka sembunyi. 1 hari kemudian Yosua harus menyunatkan dulu orang Israel. 3 hari masa persiapan penyeberangan. Itu aja ada 7 hari. Belum persiapan untuk menghadapi Yeriko sendiri. Paling sedikit 7 hari kemudian, 1 minggu setelah pembicaraan ini, barulah nanti ada cerita peperangan ke Yeriko. Tetapi Rahab sudah tahu bahwa cepat atau lambat Yosua akan masuk dan menaklukkan Yeriko. Sementara sebelumnya ada 2 negara adikuasa saja bisa dikalahkan. Lalu kami ini siapa? Daripada saya menyerahkan kamu, nanti begitu Yosua masuk kami mati. Rahab bilang, saya mau hidup brur. Gitu. Mungkin ya dia ngomong sama 2 pengintai. Ayah saya juga pengen masih hidup brur. Please tolong gimana caranya. Saya selamatkan kamu ini supaya nanti kamu pulang ke Yosua. Kasih tahu bahwa saya, ayah saya, ibu saya, saudara saya laki-laki, saudara perempuan, dan orang-orang mereka. Tahu maksudnya orang-orang mereka? Berarti kerabat-kerabat dari saudara laki-laki, kerabat dari saudara perempuan. Kita nggak tahu ini. Jangan-jangan ini Rahab ini membawa 1 RT atau 1 RW sendiri nih. Keluarganya. Banyak ini. Nggak cuma Rahab doang. Keluarganya. Sampai keluarga ke kiri ke kanan semua. Rahab pikirin. Saya pengen keluarga saya selamat. Makanya kasih tahu sama Yosua. Kau kan sudah kutolong. Jadi tolonglah kami. Ini yang disebut dengan pengakuan iman loh saudara. Ketika Rahab belum kenal Allahnya Israel. Tapi Rahab berani bilang begini tadi ayat 11. Saya ulang di ayat 11. Ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Pengakuan iman pertama yang berani menyebutkan kedaulatan Allah atas seluruh aras. Ini dia. Belum ada pengakuan iman seperti ini saudara. Dari zaman kitab Kejadian. Engkau adalah Allah atas langit di atas dan Allah atas bumi di bawah. Itulah nanti dari kalimat ini dikenallah kemudian kata
El Elyon, dan juga El Olam. Allah kekekalan, Allah maha tinggi yang menguasai segala sesuatu, yang memenuhi segala sesuatu. Dia ada di mana-mana. Allah kita ada di atas, Allah kita ada di bawah. Saudara masih takut bahwa ada ruang di dalam hidupmu yang tidak dihuni oleh Allah kita? Ruang di hatimu saja Tuhan bisa masuki. Masih ada yang saudara takuti? Aduh, di pekerjaan saya jangan-jangan Tuhan enggak ada di sini. Enggak ada di situ. Aduh, jangan-jangan nanti di toko saya enggak ada Tuhan di situ. Tuhan ada di langit, Tuhan ada di bumi. Di tokomu Tuhan ada, di gudangmu Tuhan ada. Gitu. Di tempat persembunyianmu, di bawah tanah kalau saudara punya, Tuhan ada. Ada yang punya tempat persembunyian di bawah tanah? Ya boro-boro Pak, mau gali-gali tanah gitu. Tapi Tuhan yang di langit, Tuhan yang di bumi, itu menunjukkan bahwa Allahnya orang Israel itu ada di mana-mana. Dan barulah nanti kemudian berkembang dari pengakuan ini apa yang disebut dengan Allah itu maha hadir juga. Jadi semua sebutan-sebutan itu saudara, Allah maha tinggi, Allah maha hadir, Allah kekekalan, ya, itu semua datang dari sini sebenarnya, pengakuan iman ini. Sayangkan saudara kalau anak Tuhan sendiri mulai ragu, aduh jangan-jangan di rumah anak saya belum ada Tuhan. Makanya ada pencipta lagu, kiri kananku ada Tuhan. Apalagi ya, muka belakang juga iya gitu ya. Saya lupa itu, enggak ya? Oh sekelilingku, itu kurang lengkap dong berarti. Kalau kiri kananku harusnya muka belakang juga ada kan gitu. Kiri kananku ada Tuhan, depan belakang juga ada gitu. Dalam hidupku ada Tuhan, Dia, Yesus selalu besertaku. Nggak ada yang bilang amin saudara. Rahab ini belum Kristen, belum tahu apa itu iman kepada Tuhan, sudah berani ngomong begini. Anak Tuhan, di mana kira-kira? Saudara lebih baik dari Rahab atau tidak? Oh jelas, saudara sudah punya Yesus. Saudara sudah punya iman kepada Yesus. Jangan kalah dengan Rahab. Rahab belum kenal siapa Tuhannya orang Israel. Dia cuma tahu dua orang ini adalah satu dari sekian ribu tentara Israel yang sudah punya prestasi segudang. Dua negara adik kuasa saja dibuat keok, apalagi cuman kota kecil kami. Ya, daripada saya mati konyol, saya serahkan hidup saya kepada dua orang ini. Tetapi imannya kepada Tuhan. Luar biasa kan saudara. Iman yang menembus kemungkinan dan menembus batas. Sekarang Rahab sudah punya. Lalu apa yang terjadi? Nanti saudara akan lihat peristiwa ini akan tepat terjadi nanti di pasal 6. Kita masih butuh 1 bulan itu ke sana ya. Karena masih ada pasal 3, pasal 4, pasal 5. Jadi 1 bulan lagi kita masih akan lihat itu. Sabar-sabar aja saudara. Gitu. Tapi yang jelas bahwa dimulai dengan iman akan diakhiri dengan keselamatan. Dimulai dengan iman, Tuhan akan lengkapi itu dengan kelepasan. Apa yang sekarang saudara takuti, saudara hantui misalkan. Waduh gimana nanti masa depan ini anak-anak saya. Karena belum apa-apa. Aduh tenang aja. Mungkin saudara sekarang belum memiliki upaya untuk melakukan banyak hal. Ucapkan pengakuan iman nih tiap hari. Saudara. Tiap hari aja. Konsisten tiap hari. Apa yang saudara takuti? Apa yang seolah menjadi tembok besar penghalang saudara? Allah punya kekuatan karena dia ada di atas, dia ada di bumi. Allah punya kekuatan untuk menghancurkannya. Sehingga apa yang tadinya belum menjadi pengalaman orang percaya,
Tuhan izinkan satu saat akan menjadi pengalaman kita, yaitu kemenangan, yaitu kesaksian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu, saudara. Jadi hanya dengan satu tanda, nah singkatnya Rahab hanya minta satu tanda, dan tanda diberi yaitu benang kermisi. Nanti kalau datang hari penyerangan dari Yosua, dari pimpinan kami, mereka ini bilang, taruh itu, kita loncat saudara ya, di ayat yang ke apa itu? Ayat 18. Saya langsung loncat ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Kumpulin semua di rumah. Berarti rumah Rahab ini gede, saudara. Pelacur ini memang banyak duitnya ternyata. Walaupun dia tahu bahwa apa yang dia dapat itu dari perbuatan dosanya. Tapi setidaknya sekarang semua yang dia punya itu dia pakai untuk menjadi bahtera keselamatan keluarganya. Yang penting adalah langkah terakhirnya, saudara. Rumah itu besar mungkin, karena kan banyak itu. Karena dia orang yang berada oleh karena pekerjaan kotornya. Tetapi justru melalui niat yang baik itu, dia pergunakan sekarang tempat itu sebagai bahtera untuk keluarganya pada hari penyerangan. Taruh itu, ikat itu benang kermisi padanya. Ayat 19, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Jadi nanti siasatnya adalah Rahab ini tidak boleh keluar dari rumah. Dengan semua orang yang ada dalam rumah itu. Sampai nanti Yosua bisa menguasai kota itu, Rahab tidak boleh keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah lalu ada yang mati, salahmu dewek katanya. Tapi kalau engkau di rumah dan ada yang mati, kami jaminannya. Dan cara itu nanti terbukti saudara di pasal 6. Rahab betul-betul diam di rumahnya ketika Yosua datang memporak-porandakan Yeriko. Nanti Yosua sendiri yang akan menyambut Rahab itu juga. Oh luar biasa kan, saudara. Keselamatan yang menembus batas. Orang yang gak layak diselamatkan, Tuhan selamatkan. Bukan cuma Rahab lagi, bapak emaknya dengan saudara-saudaranya. Tadinya gak layak diselamatkan, tapi akhirnya Tuhan pun mau menyelamatkannya. Keselamatan itu menembus batas. Keselamatan bukan hanya untuk milik umat Tuhan, saudara. Keselamatan bukan hanya milik umat pilihan. Keselamatan bukan hanya milik satu gender tertentu atau satu garis keturunan tertentu. Keselamatan terbuka untuk banyak orang. Kalau keselamatan saja sudah menembus batas, berlaku bagi semua pihak, tidak ada pengecualian. Bahkan di dalam kitab Roma, Paulus berkata, orang merdeka, hamba, majikan, orang merdeka, hamba, tuan-tuan, majikan-majikan, atau bawahan-bawahan, orang yang berduit maupun yang tidak berduit, penguasa maupun rakyat biasa. Paulus katakan mereka berhak diselamatkan kalau mereka percaya kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu memang menembus batas. Allah tidak memberi keselamatan kepada satu garis keturunan tertentu. Enggak. Maka kalau keselamatan menembus batas, berarti respon manusia juga harusnya bisa menembus batas. Apa respon manusia? Iman itulah. Iman itulah, saudara.
Sampai hari ini saya masih mengimani saudara, apa yang pernah saya ucapkan kepada saudara dari tahun-tahun lalu. Ingat gak saya pernah ngucapin apa? Tuh nanti di belakang kita tuh lapangan bola. Suatu saat Tuhan nanti akan izinkan di situ berdiri itu Christian Center. Wah gitu. Kapan itu? Gak usah tanya saya dong. Saya cuman punya kemampuan untuk mengucapkannya. Saya doain hal nanti Tuhan terjadi, urusan Tuhan. Kan yang Rahab ucapkan baru nanti 1 minggu kemudian jadi. Betul. Kalau seandainya satu hari itu, sebutlah saudara, dalam ajaran Alkitab itu, sama dengan 1000 tahun. Nah loh, 7000 tahun saya tunggu dong. Gimana tuh? Ya biarin aja. Siapa tahu nanti baru anak saya, nanti cucu-cucu kita. Tapi yang saya ucapkan pasti akan jadi. Sudah percaya gak itu? Iya. Kalau keselamatan menembus batas, gak cuma orang Israel, tadinya untuk orang Israel. Tapi kan akhirnya Allah buat melampaui yang bukan Israel pun dapat. Kita dapat keselamatan. Keselamatan bisa menembus batas. Maka respon manusia bisa gak menembus batas? Bisa dong. Bukankah keselamatan itu datang juga oleh karena ada tanggapan manusia? Dan apa tanggapan kita? Percaya. Maka saya yakin iman kita pun bisa menembus batas. Cuman saya gak mau kasih judul iman yang menembus batas. Bombastis banget nanti. Gitu ya. Udah keselamatan dulu menembus batas. Supaya ada sisi kekuasaan Tuhan di situ melakukannya. Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, apa yang Tuhan lakukan pasti kita juga bisa merasakannya. Kita juga mendapatkan pengalamannya. Maka jadilah saudara seperti Rahab. Gak pusing mau berapa hari. Mungkin Rahab juga perlu waktu tuh untuk meyakinkan bapaknya. Kan pesan dari 2 pengintai ini, pokoknya tunggu aja di hari penyerbuan Yosua yang kami tahu semua orang yang kusebut tadi itu bawa ke rumahmu. Kumpulin di rumahmu. Kira-kira Rahab butuh waktu banyak enggak untuk mengumpulkan, yakinkan bapaknya. Pak, datang ke rumah. Yosua mau datang, mau mengalahkan, mau menghancurkan kota ini. Tapi ada pengintainya yang udah janji, kita akan hidup asal bapak ke rumah saya dulu. Tapi bapaknya bilang, udahlah bapak udah tua, susah jalannya, udah kamu aja. Pusing gak itu kalau begitu saudara? Nah itu kan kita baru duga-duga kan. Belum emaknya, belum tadi saudara-saudaranya. Emang 1 hari cukup tuh buat Rahab ngumpulin keluarga yang dia sebutin? Ayo saudara. Berapa saudara bisa sebutkan nama-nama dari keluargamu yang ingin Tuhan selamatkan mereka? Sebutin. Tapi jangan cuma sebutin. Ajak ngomong, yakinkan. Wah dia gak mau pak, omongin lagi. Udah 1 tahun, tetap gak mau pak, omongin lagi. Apa sih susahnya ngomong, saudara? Ajak. Ada 1 ibu juga cerita sama saya. Saya sekarang pengen ngajakin semua anak saya, mantu saya ke gereja. Tadinya anak saya cuman bilang, mantu saya cuman bilang, udah kan saya sudah cukup berdoa. Ini ibunya bilang, emang berdoa cukup bisa ke sorga lo berdoa katanya gitu, mesti ke gereja. Dia coba tetap mau bawa anaknya, mantunya, cucunya ke gereja saudara. Walaupun itu perlu waktu berbulan-bulan mungkin, tapi tetap dia usahakan. Ini momen keselamatan kita. Ini momen dari hari ulang tahun kemerdekaan kita. Kemerdekaan itu identik dengan kelepasan. Kemerdekaan identik dengan keselamatan. Sama seperti Allah sudah selamatkan negeri kita ini. Sehingga kita tidak punya lagi perongrong. Allah sudah menyelamatkan hidup kita. Sehingga setan pun gak bisa merongrong lagi. Mungkin godain saudara bisa. Makanya jangan mau digoda. Jangan mau digoda saudara.
Digodok baru saya suka kalau mie godok, nah gitu. Tapi kalau goda saya nggak suka. Nah itu makanya sekarang siapa-siapa yang saudara ingat di dalam keluarga yang perlu juga saya rindu dia selamat, sebutin dulu kayak Rahab. Nanti ingat ya, pokoknya saya ingin saya, bapak saya, emak saya, saudara-saudara saya laki dan perempuan dan orang-orang mereka disebutin kan sama Rahab. Ayo kalau nggak percaya kita baca ulang tuh. Ya. Mulai ayat yang keberapa itu tadi? Ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepada suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup, siapa? Ayah, ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Tuh. Gak cuma satu nih, maka tadi saya bilang satu RT, jangan satu RW. Siapa di dalam keluarga saudara, kerabat saudara yang masih saudara rindukan dia menjadi pengikut Tuhan, masih orang seberang, sebutin dulu. Saya dorong saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebutin mereka. Tuhan, saya ternyata masih punya ini, nama ini. Tuhan tolong selamatkan dia. Hal nanti Tuhan bekerja, tunggu. Rahab mulai minta jaminan keselamatan untuk keluarganya. Sampai Yosua datang itu minimal 1 minggu tadi saya bilang. Nanti kita akan lihat itu. Kenapa 1 minggu? Tadi sudah saya bilang kan 3 hari masa pengintai ini sembunyi dulu. Kemudian 3 hari masa Yosua persiapkan orang Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Itu udah 6. 1 hari masa orang Israel disunat dulu. Karena Yosua harus menyunatkan mereka. Udah 7. Ini belum terhitung masa persiapan mereka untuk menyerbu Yeriko. Dan bahkan nanti saudara baca, untuk menyerbu Yeriko butuh 7 hari. Betul nggak? Hari pertama nyanyi muter, hari kedua nyanyi muter, kan gitu. Artinya paling tidak saudara kita hitung dari mulai permintaan Rahab sampai nanti peristiwa terjadi udah 2 minggu sendiri tuh. Yang bisa kita hitung tuh. Memang ada waktu dari ucapan iman saudara dengan penggenapan. Selalu ada waktu. Tapi jangan patah semangat saudara. Justru Tuhan sedang melatih saudara punya iman ini serius atau sekali-sekali. Mulai sekarang nanti di rumah ingat-ingat siapa ya yang belum jadi pengikut Tuhan. Saya ingin mulai sebutkan dia di dalam doa saya seperti Rahab menyebutkannya kepada para pengintai. Hal Tuhan akan lakukan itu urusan Tuhan, urusan saya adalah saya cuma berdoa. Saya minta Tuhan jamin hidup mereka lewat doa-doa saya. Saudara mau? Harus dong. Supaya hidup saudara lebih merdeka. Puas rasanya, aduh Tuhan terima kasih. Ternyata semua keluarga saya sekarang sudah kenal Tuhan. Itu loh kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara gak merasa berhutang lagi. Ternyata masih ada yang nyangkut ya di hati saya. Kenapa? Karena satu orang ini kok susah bener. Serahkan sama Tuhan. Kalau keselamatan menembus batas, iman saudara pun bisa pasti menembus batas. Saudara mau? Mumpung ini momennya gampang diingat kan? Pas hari kemerdekaan kan? Maka ketika nanti saudara bikin daftar, saudara ingat, oh iya saya memulai ini pas ketika ulang tahun RI yang ke-80. Nah begitu dong. Nanti saudara lihat ketika Yosua bekerja, ketika Yosua datang, keluarga ini tinggal dibukain pintu keselamatannya. Semua rebah mati, keluarga Rahab. Seperti Nuh keluar dari bahtera, begitulah keluarga Rahab ini keluar dari rumah mereka. Cuman rumah mereka tok yang gak roboh loh saudara. Hebat kan? Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang Allah jamin keselamatannya. Maka Bapak Ibu Saudara, biarkan rumah saudara dipenuhilah dengan ucapan iman, pengakuan iman di dalam doamu.
Percayalah, kalau terjadi sesuatu pun atas daerah ini, rumah saudara tetap akan berdiri. Karena di dalamnya ada pendoa-pendoa yang selalu mengucapkan pengakuan imannya. Haleluya. Tuhan tolong kita ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau datang badai menerpa, tapi biarlah kita tetap mencintai Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, saudara. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Kita ulang dari depan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kecintaan kita kepada Tuhan harus saudara buktikan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang diimani Rahab ini bukan baru datang, baru terucap pada hari ketika pengintai itu nyampe ke rumahnya. Tapi dia tahu cerita 40 tahun yang lalu, saudara. Artinya dia ikuti betul pekerjaan Tuhan atas bangsa ini. 40 tahun sudah. Saya percaya bahwa iman Rahab ini sudah mulai muncul 40 tahun yang lalu. Tapi kesempatan baru datang pada 2 minggu sebelum Yosua akan merobohkan Yeriko.
40 tahun dia pelihara imannya. Dia pelihara, saudara, kemungkinan untuk selamat. Tetapi baru 2 minggu sebelum penghancuran Yeriko datang kesempatan itu. Saudara tahu berarti Rahab betul-betul teruji dapat memelihara keyakinannya kepada Tuhan. Padahal dia bukan umat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita umat Tuhan, tapi begitu kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, kita sudah mulai lemah hati kita. Sudah mulai luntur semangat kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan bisa lakukan bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk umat pilihan. Ingat itu, keselamatan itu menembus batas. Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Kita inilah orang-orang kafir, bukan umat pilihan, tapi Allah berikan keselamatan itu menembus batas. Maka iman kita pun bisa menembus batas, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi saudara, percayalah bagi Tuhan itu mungkin. Sebutkan nama-nama orang yang kau kasihi, yang belum pernah memperoleh keselamatannya. Sebutkan mulai sekarang. Sebutkan apa yang saudara rindukan, inginkan, yang saudara belum pernah alami. Sebutkan sekarang. Memang saudara perlu menanti, tapi yang jelas Tuhan sedang menguji iman saudara. Berani gak saudara ucapkan mulai dari sekarang? Nanti Tuhan punya bagian yang akan melakukannya. Tugas kita hanyalah perkatakan dengan iman, sambil kita jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Sisanya Allah yang bekerja. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan kita akan berdoa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau tokai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami semua. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Ingatkan kepada kami apa yang masih menjadi pergumulan kami, supaya kami mulai perkatakan itu dengan iman untuk memintanya di dalam nama Tuhan. Kalau Allah bisa menyelamatkan Rahab, sementara dia bukan umat-Mu, tapi imannya menyelamatkannya, walaupun masih ada 2 minggu ke depan, baru Allah penuhi, Allah genapi, tapi dia tetap berpegang pada keyakinannya.
apalagi kami umat-Mu. Kami yang sudah banyak mengalami kemenangan iman pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kami melemahkan hati kami oleh karena satu hal yang belum pernah terjadi dalam hidup kami. Engkau adalah Allah kami di langit dan juga Allah kami di bumi. Engkau mengisi ruang dan waktu, Engkau ada di semua tempat, Engkau ada di rumah kami, Engkau ada dimanapun kami berada. Engkau juga ada di dalam pikiran dan hati kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau punya kami juga bisa miliki, yaitu kuasa-Mu, asal kami percaya. Keselamatan sudah kami terima. Tapi sekarang ketika keselamatan bisa menembus batas, artinya keyakinan kami pun bisa melampaui apa yang kami pikirkan. Asal kami mau mengucapkannya dengan penuh kekuatan hati bahwa Allah mampu, Allah pasti dapat melakukannya. Waktu itu punya Tuhan, pergumulan punya kami. Kuasa punya Tuhan, iman adalah milik kami. Maka Tuhan berkatilah umat-Mu dan sertai mereka di dalam pergumulan-pergumulan penting, pergumulan-pergumulan panjang dalam hidup mereka. Pastikan Engkau ada di dalam setiap pergumulan mereka, terutama dalam persekutuan-persekutuan mereka, di dalam doa-doa mereka. Bangkitkan semangat umat-Mu untuk mengambil waktu-waktu berdoa, supaya disitulah kemenangan, kekuatan untuk kemenangan kami sudah dapatkan. Walau kemenangan memang masih menunggu waktu, tapi kekuatan untuk berharap kami sudah punyai dari hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan, sertai kawali selalu, halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kiranya Tuhan sendiri yang ada bersama kami untuk menghalaukan maut, untuk memberikan damai, sejahtera, keamanan, kesembuhan dan semua yang baik. Berkatilah pekerjaan umat-Mu, berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu yang mereka lakukan dengan iman dan takut akan Tuhan. Tuhan balas dengan berkat dari sorga. Kami pulang sebentar, jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah dengan sukacita karena Tuhan. Dan hari-hari selanjutnya juga kami tetap bersukacita karena Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.